Halo, selamat malam Mami. Selamat datang di Global Art Center Metro Broadway, Pantai Indah Peak. Sebelumnya perkenalkan dengan saya Miss Tifa. Ini dengan Mami siapa? Mami Samantha. Baik, Mami Samantha, boleh silakan duduk terlebih dahulu. Oke, baik Mami Samantha, saya Miss Tifa ingin mengetahui tujuan Mami Samantha datang ke Global Art Center Metro Broadway ini untuk apa ya? Baik, Mami Samantha ingin mendaftarkan anak Mami les gambar karena akhir-akhir ini anak Mami menyukai gambar ya Mami. Oke, baik. Sebelumnya izinkan Miss Siva untuk menjelaskan profil singkat mengenai Global Art itu sendiri ya Mami. Nah, jadi Global Art merupakan perusahaan franchise yang pertama kali didirikan di Malaysia pada tahun 1999 oleh Mr. Mahirgo. Dan karena perusahaan ini merupakan perusahaan franchise, jadi siapapun orang dapat memiliki perusahaan ini, Mami. Oke. Kan tadi kan Global Art pertama kali didirikan itu pada tahun 1999 ya, Mami. Di tahun 2025 ini Global Art sudah tersebar sebanyak 23 negara loh Mami, salah satunya Indonesia. Nah, Global Art masuk ke Indonesia pertama kali itu pada tahun 2004. Dan di tahun 2025 ini Global Art sudah mencapai sebanyak 100 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi ini membuktikan bahwa Global Art itu sudah menjadi kepercayaan klien-klien kita sebelumnya. Nah, Mami kan sudah tersebar nih di seluruh dunia, di 23 negara, dan di Indonesia sendiri sudah tersebar sebanyak 100 cabang. Lalu banyak nih orang tua yang datang kepada kita menanyakan Global Art itu apa sih, Miss? Baik, di sini Miss Siva ingin menjelaskan Global Art itu adalah les kreativitas dengan pendekatan media art 2 dimensi dan 3 dimensi, Mami. Nah, pada pendekatan media art 2 dimensi dan 3 dimensi ini nantinya kita memiliki dua program, yaitu yang pertama ada program utama kita, yaitu core program. Di core program ini core program atau program utama kita adalah visual art Mami, yaitu teknik menggambar dan mewarnai yang di dalamnya terdapat konsep-konsep cerita. Nah, nantinya pada core program itu terdapat level-level yang akan disesuaikan dengan kemampuan anak di usianya Mami. Nah, pada core program itu terdapat level junior, foundation, pre-basic, basic, intermediate, dan advance. Nah, untuk program yang kedua yaitu ada enhancement program atau program tambahan kita, yaitu ada G-clay dan craft, ada kartun dan komik, ada acrylic painting, ada cultural art, terus ada deco art. Nah, kan sudah melalui pendekatan media art 2 dimensi dan 3 dimensi dan melalui core program dan enhancement program ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas anak Mami. Nah, manfaat lain yang akan Mami dapatkan itu nanti setelah anak Mami masuk di Global Art itu anak Mami akan lebih fokus, lebih percaya diri, dan lebih memiliki stress release. Dan karena program utama kita itu visual art, maka ini yang terkenal di luaran sana Mami. Nah, kan sudah terkenal nih di luaran sana, lalu banyak nih orang tua yang datang kepada kita menanyakan perbedaan Global Art dengan les gambar lain. Nah, perbedaannya itu ada 3 Mami. Yang pertama itu ada tujuan, aliran, yang kedua ada aliran seni, dan yang ketiga itu ada teknik yang digunakan. Nah, yang pertama itu dari tujuannya terlebih dahulu ya Mami. Kalau les gambar di luaran sana itu mereka hanya bertujuan agar si anak dapat mewarnai dan menggambar dengan benar saja. Namun di Global Art itu kita mengarahkan anak agar anak siap memasuki ke industri kreatif Mami. Jadi Global Art ini berbeda dengan les gambar lain. Mami, apakah Mami sudah mengetahui slogan dari Global Art itu apa? Belum ya Mami. Nah, slogan dari Global Art itu think kreatif Mami. Mami kenal dengan Albert Einstein nggak? Betul sekali, Albert Einstein adalah bapak fisikawan terkenal di dunia ya Mami. Albert Einstein sendiri mengatakan bahwa kreativitas adalah kecerdasan yang bersenang-senang. Nah, Albert Einstein mengatakan seperti itu. Kreativitas adalah kecerdasan yang bersenang-senang. Slogan dari Global Art adalah think kreatif. Jadi
kalau anak mami masuk ke global art, siapa tahu nanti anak mami dapat sekreatif Albert Einstein. Kan tidak ada yang tahu ya mami di dunia ini nantinya akan seperti apa. Lah, baik, kita memasuki ke perbedaan yang kedua ya mami, yaitu ada aliran seni yang digunakan. Nah, aliran seni itu ada 3 mami, yaitu ada fan art, ada realis, ada komersial art. Pada umumnya aliran seni yang digunakan les gambar di luar sana itu aliran seni fan art dan aliran seni realis mami. Aliran seni fan art adalah suatu karya yang dibuat demi kepuasan pembuatnya saja. Jadi pembuatnya ini tidak terlalu mementingkan mau penikmatnya menyukai atau tidak menyukai, mau penikmatnya menerima atau tidak menerima, itu tidak terlalu masalah bagi pembuatnya, atau kita biasa bilangnya itu idealis. Nah, pada aliran seni yang kedua itu ada yang namanya aliran seni realis mami. Jadi pada aliran seni realis itu suatu karya dibuat semirip mungkin dengan bentuk aslinya, maka karya tersebut akan memiliki nilai yang semakin tinggi mami. Namun di global art itu tidak menggunakan kedua aliran seni tersebut mami. Di global art itu kita menggunakan aliran seni komersial art. Aliran seni komersial art ini dibuat agar suatu karya dapat memiliki nilai jual dan lebih mengedepankan konsep mami. Jadi dibuat sekreatif mungkin, seinovatif mungkin, dan se-out of the box mungkin, maka suatu karya tersebut akan memiliki nilai yang semakin tinggi juga mami. Nah, di sini Miss Siva ingin mencontohkan pada aliran seni realis itu. Di sini Miss Siva punya kertas kosong ya mami. Nah, misal pada karya seni realis itu mami harus menggambar buah apel itu semirip mungkin dengan buah apel pada aslinya. Dia memiliki warna merah, terus besar kecilnya itu harus mirip dengan buah apel pada aslinya. Namun setelah itu karya mami dapat dinilai memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, namun berbeda nih mami dengan karya seni komersial art. Pada karya seni komersial art itu mami menggambar sekreatif mungkin dan seinovatif mungkin. Misal mami ingin menggambar buah apel dibuat rumah. Nah, pada dunia nyata kan tidak mungkin ya mami buah apel tumbuh segede rumah gitu. Nah, pada komersial art itu ada mami, karena komersial art itu dibuat sekreatif mungkin dan seinovatif mungkin, maka karya tersebut akan memiliki nilai yang semakin tinggi juga mami, karena karya tersebut berbeda dengan yang lain. Nah, global art itu menggunakan aliran seni komersial art. Nah, untuk perbedaan yang ketiga itu ada teknik yang digunakan mami. Pada umumnya teknik yang digunakan les gambar di luar sana itu ada 2 mami, yaitu teknik menggambar dengan benar dan teknik mewarnai dengan benar. Namun di global art itu menggunakan 4 teknik yang lebih kompleks mami. Yang pertama itu ada teknik penarikan konsep, terus ada teknik layering, ada teknik menggambar dengan benar, dan teknik mewarnai dengan benar. Nah, pada teknik penarikan konsep, teknik yang pertama itu nantinya dibagi lagi nih mami menjadi 2 step. Step yang pertama itu tokoh utamanya mau dijadikan apa. Nah, tadi kan mami kan ingin menggambar buah apel, jadi buah apel ini kita sudah menemukan nih tokoh utamanya buah apel. Buah apelnya mau dijadikan rumah. Jadi kita sudah memiliki tokoh utamanya mau dijadikan apa ya mami. Jadi dibuat sekreatif mungkin, se-out of the box mungkin, dan se-inovatif mungkin. Mungkin yang tidak ada di dunia nyata di global art ada mami. Contohnya buah apel jadi rumah. Kan di dunia nyata tidak ada. Nah, di global art itu ada mami. Nah, kita memasuki step yang kedua, yaitu ada teknik penarikan ide konsep cerita, atau kita biasa bilangnya itu my story. Nah, pada buah apel berbentuk rumah itu my story-nya nanti di belakangnya itu akan digabungkan dengan teknik layering, teknik menggambar dengan benar, dan teknik mewarnai dengan benar. Pada my story ini contoh misal buah apel di latar belakangnya itu mau sore, malam, atau pagi. Terus buah apelnya ini di sampingnya mau ada pisang atau pepaya yang dijadikan rumah juga gitu mami. Nah, karena mami, apakah mami mengetahui global art ini masuknya ke pendidikan otak mana ya? Oke, baik, global art itu masuknya ke pendidikan otak
kanan mami, karena kreativitas itu adanya di otak kanan, sedangkan kalau membaca, menghafal, dan menghitung itu masuknya ke otak kiri ya mami, atau akademik. Nah, di Indonesia dari TK hingga kuliah itu mereka udah di-push nih mami agar dapat membaca, menghitung, dan menulis. Sedangkan di negara-negara maju, contohnya di negara Jerman, anak kelas 3 SD itu baru diajarin membaca, menulis, dan menghitung mami, karena di Jerman itu anak di bawah kelas 3 SD itu mereka diajarin kreativitas terlebih dahulu, karena orang luar percaya dan yakin bahwa pendidikan otak kanan itu nantinya akan dapat mensupport atau menjadi fondasi pendidikan otak kiri. Jadi sebelum mereka memasuki ke pendidikan otak kiri, mereka sudah disiapkan terlebih dahulu nih pendidikan otak kanan agar mereka itu dapat menerima pendidikan otak kiri dengan baik. Namun di Indonesia itu berbeda mami, karena di Indonesia itu ada tuntutan bahwa anak kelas 1 SD itu harus bisa membaca dan menulis. Kalau tidak nanti akan tertinggal dengan temannya. Nah, ini yang menjadikan guru-guru TK di Indonesia itu harus mengajarin anak didik mereka agar bisa membaca dan menulis untuk mempersiapkan anak didik mereka masuk ke kelas 1 SD. Nah, yang mengakibatkan bimbel-bimbel di luaran sana, bimbel-bimbel di Indonesia yang masih berhubungan dengan pendidikan akademik itu bertumbuh subur mami. Karena alasannya apa mami? Betul sekali mami, alasannya yaitu anak-anak tidak dapat menerima pelajaran di sekolah dengan baik, yang mengakibatkan mau tidak mau orang tua mereka itu memasukkan anaknya ke bimbel agar pelajarannya ditangkap di sekolah itu dapat masuk ke otak dengan baik mami. Nah, namun berbeda nih mami dengan anak-anak di Global Art. Anak-anak yang sudah les di Global Art itu ketika mereka masuk ke sekolah, banyak sekali orang tua yang nge-review di Google Maps Global Art Center Metro Broadway bahwa mereka sangat puas dengan benefit yang diberikan oleh Global Art. Ketika anak mereka masuk ke sekolah, anak mereka jauh lebih percaya diri, jauh lebih kreatif, dan anak mereka memiliki stress release. Jadi ketika anak mereka pusing nih dengan pelajaran matematika, mereka punya stress release. Jadi mereka bisa mengalihkan stress release mereka ke menggambar mami. Jadi lebih happy anaknya. Baik mami, apakah mami tertarik untuk mengikuti trial? Kita ada available time di jam 1 mami, 10 menit lagi. Apakah mami mau? Oke, baik. Nanti Dede ke kelas ya dengan Miss, nanti akan belajar trial. Jadi nanti anak mami akan masuk ke level yang mana. Nanti Miss tahu gitu. Oke, baik. Terima kasih, sekian presentasi dari Miss Siva. Bye bye.